Perkembangan teknologi informasi yang pesat dapat mempermudah masyarakat untuk memperoleh informasi yang disebarkan melalui media online. Kemudahan serta efisiensi yang ditawarkan media online dalam penggunaannya menjadikan media online sebagai wadah penyebaran informasi yang sangat berpengaruh khususnya pada masyarakat. Pada tahun 2018 hingga 2019, tercatat pengguna internet di Indonesia sebanyak 171,1 juta orang. Namun di periode selanjutnya yaitu 2019 hingga 2020, tercatat pengguna internet meningkat menjadi 199,71 juta penduduk Indonesia. Dengan adanya internet sebagai media online, membuat informasi yang belum terverifikasi dan akurat tersebar dengan cepat. Khususnya informasi mengenai kesehatan melalui media sosial, disebabkan ketersediaan dari berbagai sumber informasi, mengingat aksesibilitas dan ketersediaan berbagai sumber informasi yang mendukung, menyebabkan pengguna media sosial dapat memperoleh informasi yang diinginkan oleh pengguna. Menurut survei yang telah kami lakukan, sebanyak 95,5% masyarakat paling sering menggunakan media WhatsApp sebagai wadah untuk menyebarkan informasi. Adapun informasi yang sering diakses ialah info kesehatan sebanyak 79,5%, mengingat pandemi COVID-19 yang belum juga berakhir. Sebagian besar respon survei yang kami lakukan, sikap responden setelah mengetahui informasi yang didapatkan tanpa mengetahui kebenarannya untuk dibagikan kepada teman-teman, keluarga, ataupun organisasi terdapat 40,9%. Di mana ini berarti tidak semua informasi yang didapatkan tanpa mengetahui kebenarannya langsung dibagikan oleh responden. Namun, tindakan responden untuk pertama kali setelah mendapatkan informasi tersebut ialah mencari lebih detail dan juga mencari keakuratan serta kebenaran dari sumbernya. Halo, apa kabar kalian semua? Kembali lagi bersama Asumsi Sinvesta, yang pastinya Asumsi Sinvesta hadir selalu dengan judul asumsi-asumsi yang menarik untuk kita bahas. Nah, kali ini kita hadir dengan mengangkat judul Check Before Share. Pasti teman-teman udah pada tahu kan berita-berita hoax atau informasi hoax yang sudah menyebar di media sosial. Penyebab informasi hoax mudah viral khususnya di media sosial karena ada keterkaitannya dengan rendahnya literasi publik terhadap pesan-pesan di media sosial. Lalu menurut Tempo.co pada tahun 2018, penyebab hoax tersebar di media sosial didominasi oleh hilangnya etika saat menyampaikan pendapat di media sosial. Walaupun memang di Indonesia sudah sering didengar, yaitu masyarakat dapat dengan bebas berpendapat ataupun bersuara dan memiliki hak suara, tentunya hal ini harus menjadi perhatian khusus bagi kita saat ingin berpendapat, yang pastinya harus sesuai dengan tempat dan kondisi, tidak asal memberikan informasi atau pendapat yang tidak berlandaskan dengan fakta. Lalu yang kedua, karena media sosial terbilang sudah menjadi konsumsi yang sangat sering digunakan ataupun sangat wajib bagi semua kalangan masyarakat yang cenderung menelan informasi-informasi secara mentah atau tidak mencari kevalidannya terlebih dahulu. Oke teman-teman, setelah kita mengetahui penyebab hoax, kita harus memiliki tips untuk mencegah keberadaan hoax tersebut. Nah, menurut Kominfo pada tahun 2017, ada 5 cara untuk mengatasi keberadaan hoax. Yang pertama ialah hati-hati dengan judul yang provokatif. Informasi hoax yang seringkali menggunakan judul sensasional yang provokatif, contohnya ialah langsung menghidangkan informasi yang tidak diketahui kevalidannya atau kejelasannya kepada pihak tertentu. Selanjutnya, kita harus selalu cermati alamat situs berita ataupun informasi tersebut. Untuk informasi yang diperoleh dari website atau yang mencantumkan link, kita harus selalu mencermati dari mana asal website tersebut. Apakah website tersebut sudah terverifikasi sebagai institusi pers resmi? Misalnya masih menggunakan domain blog, maka informasi atau berita tersebut patut dicurigai kevalidannya. Lalu yang ketiga, kita
sumbernya, apakah institusi resmi seperti KPK ataupun Polri, serta kita jangan cepat percaya apabila informasi tersebut berasal dari pegiat ormas, tokoh politik, ataupun pengamat. Hal lain yang perlu diperamati adalah perbedaan antar berita yang dibuat berdasarkan fakta ataupun opini. Fakta adalah peristiwa yang terjadi dengan kesaksian dan bukti, sementara opini adalah pendapat ataupun kesan dari penulis berita sehingga memiliki kecenderungan untuk bersifat subjektif. Selanjutnya yang keempat adalah cek keaslian foto. Apabila berita atau informasi tersebut berasal dengan menyertai foto, kita harus selalu mengeceknya. Tentunya di era teknologi saat ini, bukan hanya konten berupa teks yang dapat dimanipulasi, melainkan juga konten berupa video ataupun foto yang dapat dimanipulasi. Ada kalanya, pembuat berita hoax juga mengedit foto untuk memprovokasi pembaca. Cara untuk mengecek keaslian foto bisa kita lakukan dengan memanfaatkan Google. Yakni dengan melakukan drag and drop ke kolom pencarian Google Image. Nah, hasil pencarian tersebut akan menyajikan gambar-gambar serupa yang terdapat di internet sehingga bisa kita bandingkan kevalidannya atau keasliannya. Yang terakhir, kita harus selalu ikut berpartisipasi dalam grup di media sosial berita anti-hoax. Pastinya grup berita anti-hoax ini sudah tersebar di berbagai media sosial seperti WhatsApp, Instagram, maupun Facebook. Sekian dari saya, Dalilah Rafiq Elinamah, pamit undur diri dan salam pers.